Hello, what's up guys? Have you ever seen these clips? Do not use this weapon. With a few materials, you can craft it, and now you can scope in and mark a target. Once you confirm, the satellites activate and a massive glowing sphere starts to form in the center. Then it'll split and send signals to the satellite above, and once they're done, they return to the core, and now the sphere pulls in every living being nearby into the center, and running from it is impossible. Then it'll obliterate everything in its radius, and it'll leave a hole in the ground. All blocks in here will be gone, and it even destroys bedrock. Is it possible? Have you ever wondered if that's become reality? I hope you are not, because we already make the conceptual design. Check it out. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Aris Haryanto, Asmi Sajidan Absari, David Carlos Metlismoni, Nuruddin Ahmad, Sulfi Indriani, Wisnu Utomo. Kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Desain Konseptual Orbital Railgun Cannon sebagai alat utama sistem persenjataan bagi Tentara Nasional Indonesia. Berikut adalah outline pembawaan kami, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan. Kita masuk yang pertama, yaitu pendahuluan. Untuk latar belakangnya yaitu percepatan inovasi teknologi militer global menurut Tentara Nasional Indonesia atau TNI untuk terus memodernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista guna menjaga kedaulatan NKRI. Selain itu, kehadiran ancaman multidimensi termasuk tantangan pertahanan di ruang angkasa atau space-based menempatkan kebutuhan akan sistem pertahanan dengan daya gentar strategis dan kecepatan reaksi superior sebagai prioritas utama. Teknologi elektromagnetik railgun atau EMR. Teknologi EMR muncul sebagai inovasi revolusioner, pengganti sistem artileri kimia konvensional yang mampu mengakselerasi proyektil hingga kecepatan hypervelocity lebih dari 2 km per second. Dengan energi lebih dari 8 megajoule melalui gaya elektromagnetik dengan konsep launch to space, menjanjikan kemampuan meluncurkan muatan ke orbit dengan biaya signifikan lebih rendah dibanding roket kimia, memiliki relevansi strategis untuk pertahanan wilayah udara Indonesia, dan kemampuan peluncuran satelit mikro yang cepat, terjangkau, dan on demand. Selanjutnya gap dan tantangan. Pengembangan teknologi dari railgun di Indonesia ini masih berada pada tahap awal kajian dan riset, di mana menghadapi tantangan teknis yang kompleks, meliputi dari penyediaan energi, pulsa yang tinggi, pengadaan gaya ekspansi rel, dan manajemen thermal proyektil. Lalu terdapat kesenjangan antara kebutuhan TNI akan alutsista berdaya gentar tinggi yang mampu beroperasi di ranah orbital dengan ketiadaan desain konseptual yang spesifik dan juga adaptif. Lalu tujuan kami di sini itu yang pertama, yaitu melakukan analisis kebutuhan operasional spesifik di TNI Angkatan Darat atau Udara terhadap sistem artileri hypervelocity untuk misi strategis dan pertahanan udara. Yang kedua, untuk mengkaji dan merumuskan subsistem orbital railgun cannon, termasuk sistem daya pulsa, struktur laras, dan desain proyektil yang tangguh terhadap beban thermal dan mekanik. Yang ketiga, yaitu menyajikan desain konseptual dari orbital railgun cannon yang dapat adaptif. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang kami gunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang dianalisis melalui metode sintesis naratif, analisis komparatif, dan pemodelan sistem sederhana. Pendekatan ini terstruktur dalam 3 fase metode utama yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu fase 1, yaitu kami melakukan studi literatur sistematis. Fase ini bertujuan untuk membangun fondasi teknis, strategis, dan operasional yang kokoh dengan menganalisis
state of the art teknologi dan kebutuhan pertahanan. Yang fase kedua yaitu proses define, di mana di sini kami menganalisis kebutuhan dan pembatasan operasional. Fase ini mengidentifikasi kebutuhan operasional melalui analisis stakeholder TNI AU, Kemhan, dan BUMN. Kemudian yang terakhir yaitu fase ideate atau sintesis dan perancangan konsep. Fase ini bertujuan untuk menghasilkan alternatif desain konseptual orbital railgun cannon yang memenuhi dokumen kebutuhan fungsional. Mengenai hasil dan pembahasan, kebutuhan ini tentunya menggunakan orbital railgun cannon ini disesuaikan dengan kebutuhan operasi, tentunya dengan menggunakan hypervelocity. Di sini kita menggunakan daya dari tarik gravitasi, di mana tentunya penguatan dari kekuatan itu dapat meningkatkan daya ledak dan hancur dari proyektil yang ditembakkan oleh orbital cannon kita, di mana tentunya kekuatan itu disuplai dengan panel surya dan juga teknologi yang sudah memperkuat kapasitor terbang yang ada di orbital cannon kita, di mana selanjutnya orbital cannon ini memiliki siklus tembak yang cepat, sehingga saat penggunaannya kita menentukan target operasi, entah itu di daratan atau target yang akan menuju ke jarak tembaknya, kemudian kita lanjutkan, di mana konseptual ini tentunya kita bisa melihat kebutuhan dari orbital cannon itu bisa dimasukkan ke dalam atmosfer, di mana di medium Earth orbit ini, MEO ini, ketinggian yang cukup untuk melanjutkan siklus dari perputaran orbital cannon kita, di mana saat memindahkan posisi lebih memudahkan, dan juga ketika kita memberikan perintah pada orbital cannon kita untuk menyasar target, itu bisa divalidasi kemudian diperhitungkan secara trajektori menggunakan onboard komputer, kemudian proyektor akan di loading dari bagian logistik, dan kemudian diisi kekuatannya, dayanya untuk menembakkan railgun kita, di mana elektromagnetik ini akan meningkatkan daya peluncuran. Kemudian setelah titik lokasi ditemukan dan juga jarak atau bahkan apabila benda tersebut bergerak, maka akan dihitung secara presisi agar tepat ke trajektori atau jarak yang sudah terantisipasi begitu. Selanjutnya, tentunya dalam sistem ini dilengkapi dengan MARV, di mana ini dapat meningkatkan daya manuver dan juga perubahan saat pembidikan railgun kita kepada titik tertentu yang sudah dihitung secara presisi dengan onboard komputer kita. Kemudian ada sistem pendorong gas dingin juga tentunya untuk meningkatkan akurasi. Kemudian sistem daya manajemen energi yang sudah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan sedikit atau bisa dibilang mengecilkan mitigasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian dengan sistem kendali yang sudah terintegrasi dengan ground command atau dengan pasukan yang membutuhkan bantuan dari railgun ini, tentunya sistem komando ini sudah menjadi interoperability dengan pasukan matra-matra yang membutuhkan. Kemudian sistem thermal, di mana ini menggunakan pipa pendingin untuk mendinginkan barel, sehingga saat pemberian amunisi selanjutnya bisa lebih cepat agar target yang sedang kita tuju bisa lebih cepat diserang begitu. Kemudian untuk sistem propulsi dan struktur ini menggunakan komposit karbon,
atau titanium alloy. Dengan ini menggunakan tambahan teknologi terbaru yaitu ion pendorong ion, di mana mengurangi gesekan dengan menggunakan tenaga elektrik yang mengubah molekul sehingga pendorong tidak hanya menggunakan gas pendingin, begitu. Adapun beberapa tahap untuk melakukan analisis kelayakan antara lain adalah kesesuaian operasional, kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, maupun aspek hukum. Baik, akan saya mulai dari kesesuaian operasional. Eh, pada pada fase awal operasi ini, di mana mata dan otak ORC itu bekerja sama untuk memilih dan menyiapkan target. Pada tahap deteksi, ORC memanfaatkan radar, sintesis SAR, sensor elektro, dan sensor inframerah. Nah, pada ketiga sensor ini saling melengkapi. Setelah target tervalidasi, data dikirim melalui modul komando dan kontrol. Disinilah onboard komputer yang tahan radiasi mulai menghitung lintasan optimal dan mempertimbangkan kecepatan orbit, gravitasi, dan kondisi lingkungan, sehingga solusi penembakan yang dihasilkan akurat dan dapat dieksekusi. Pada kelayakan teknis, teknologi region global terus berkembang, seperti proyek TEM oleh Prancis Jerman yang menargetkan demonstrator pada 2028. Sistem Rafirat telah mencapai kecepatan sekitar 2.400 meter per second dengan tantangan teknis seperti erosi laras maupun manajemen panas masih menjadi fokus penelitian yang aktif. Next. Pada kelayakan ekonomi, railgun memiliki keunggulan ekonomi dengan biaya tembakan yang jauh lebih murah dibandingkan dengan rudal konvensional. Dengan dukungan anggaran pertahanan Indonesia yang terus meningkat, serta kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 pada tahun 2012, hal ini dapat menjadikan pengembangan railgun secara finansial dan legal layak untuk diadopsi. Sedangkan pada aspek hukum, secara hukum internasional, pengembangan railgun orbital tidak secara eksplisit dilarang karena Outer Space Treaty 1967 hanya melarang senjata nuklir dan WMD di orbit. Namun konsep tujuan damai dan tanggung jawab negara atas aktivitas di luar angkasa tetap menjadi aspek krusial yang harus dipatuhi dan dipertimbangkan secara hati-hati. Nah, untuk skenario dapat kita lihat di sini, kurang lebih untuk gambaran senjatanya adalah pada sisi kanan ini, itu untuk desain 2D-nya dan 3D-nya pada sisi kiri. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat setidaknya 5 sistem utama. Yang pertama itu untuk kendali komando dan komunikasi itu terdapat di bumi. Jadi sistem yang di bumi ini akan menentukan titik atau target mana yang akan diserang. Lalu untuk pada senjata utamanya terletak pada Medium Orbital Earth atau MEO dengan 3 sistem. Ada daya dan energi atau kapasitor bank yang mana itu nanti memanfaatkan panel surya pada bilah sisi kiri dan juga kanan. Lalu yang kedua ada sistem termal atau panas pendingin, sistem termal pendingin. Ketika senjata ini menembakkan proyektilnya, maka larasnya itu akan segera memanas secara cepat. Oleh karenanya diperlukan pendinginan secara cepat juga. Di situ nanti kita akan menggunakan sistem pendingin hybrid menggunakan gas aerogenik. Lalu untuk senjatanya terdapat pada ujung ini, dia menggunakan pendorong gas dingin untuk menembakkan proyektil dari titik MEO atau orbit medium hingga menembus lapisan atmosfer. Setelah itu nanti di lapisan atmosfer ini ketika sistem di bumi sudah menentukan titik titik serangnya, dia akan memanfaatkan energi kinetik daripada gravitasi bumi untuk menambah kecepatan daripada proyektil tersebut. Dan yang terakhir adalah sistem propulsi yang mana kita menggunakan pendorong ion. Nah, demikian tadi untuk visualisasi dan juga skenario orbital railgun cannon. Yang terakhir yaitu kesimpulan.
dari penelitian ini, yang pertama, orbital railgun cannon ini relevan dan sesuai dengan kebutuhan strategis Indonesia, itu memiliki lebih dari 17.000 pulau dan choke point vital. Kemudian railgun cannon ini juga visible dengan teknologi railgun mencapai TRL 4 plus, mencapai teknis yang terbukti. Kemudian dari segi ekonomi, railgun ini ekonomis dan didukung anggaran pertahanan Indonesia yang meningkat. Kemudian dari segi legalitas, railgun orbital ini legal jika sesuai prinsip damai dan tanggung jawab. Dan terakhir yaitu railgun ini strategis yang memiliki respon cepat dan jangkauan seluruh Nusantara. Demikian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bela Negara. Terima kasih.